Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Power Platform Indonesia. Di sini kita akan bahas semua hal yang terkait dengan Microsoft Power Platform. Pada episode kali ini, kita akan bahas mengenai apa itu Microsoft Power Apps. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan suatu konsep yang dinamakan Triple A Loop, atau yang kita artikan sebagai Analyze, Act, dan Automate. Microsoft Power Platform menerapkan konsep ini lewat 3 platformnya, yaitu Power BI, Power Apps, dan Power Automate. Kita tahu bahwa di era industri 4.0 ini, data menjadi sesuatu yang sangat berharga, teman-teman. Ketika suatu organisasi mulai mengumpulkan dan menganalisa data yang ada, tidak jarang akan muncul suatu kebutuhan akan aplikasi dan juga proses otomatisasi, di mana kedua aspek ini biasanya saling berhubungan. Sebagai contoh, saat pengoperasian aplikasi, kita seringkali membutuhkan proses otomatisasi. Begitu pula sebaliknya, hasil dari proses tersebut harus ditampilkan kembali ke suatu sistem antarmuka agar bisa dilihat oleh penggunanya. Seiring dengan bertambahnya aplikasi dan proses otomatisasi ini, tentunya akan tercipta sendiri suatu kumpulan data baru yang kemudian bisa kita analisa kembali. Dan pada umumnya, di tahapan ini akan muncul kembali suatu kebutuhan aplikasi atau proses yang baru, dengan tujuan untuk memaksimalkan sistem operasional sebelumnya. Perulangannya akan terus terjadi, teman-teman, di mana sampai pada akhirnya suatu organisasi akan mengalami proses transformasi digital. Ketika semua proses operasional dan pengambilan keputusan akan dibantu oleh sistem. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan lebih dalam membahas salah satu pemeran penting dalam konsep Triple A Loop, yaitu Power Apps. Power Apps sendiri adalah suatu platform berbasis cloud yang memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi tanpa perlu mahir dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Dan karena Power Apps ini juga merupakan bagian dari Power Platform, maka Power Apps juga memiliki komponen pendukung yang sama, seperti Common Data Service, standar konektor, aplikasi kecerdasan buatan, dan juga bisa terhubung dengan Office 365. Nah, Power Apps sendiri dibagi menjadi beberapa tipe, teman-teman, yaitu ada Canvas, Model Driven, dan Portal. Di mana Canvas dan Model Driven App merupakan tipe yang biasa dipakai untuk mengembangkan aplikasi pada umumnya. Sedangkan Portal adalah tipe Power Apps yang memungkinkan kita untuk membuat website yang bisa menjadi media komunikasi kita dengan para user di luar organisasi kita. Biasa portal ini dibangun dan diperuntukkan kepada customer, partner, ataupun vendor yang sedang berinteraksi dengan kita. Oh iya teman-teman, semua aplikasi yang dikembangkan menggunakan Power Apps ini juga sangat responsif dan dapat berjalan dengan mulus di browser ataupun perangkat seluler seperti ponsel dan tablet. Dan pada proses pengembangannya, kita disediakan berbagai komponen yang memungkinkan kita mengoperasikan platform ini layaknya menggunakan Microsoft PowerPoint. Contohnya seperti App Designer, Form Designer, View Designer, Dashboard, dan juga Canvas Studio. Nah, mungkin sebagian dari kita terkadang masih bingung tentang perbedaan Canvas App dan Model Driven App. Kapan saya harus menggunakan Canvas dan kapan saya harus menggunakan Model Driven ketika saya ingin membuat suatu aplikasi? Begini teman-teman, sebenarnya jawabannya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis proses yang ingin kita bantu atau selesaikan. Mungkin lebih gampangnya kalau saya perjelas dalam bentuk tabel berikut. Yang pertama, Canvas App adalah aplikasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan sistem antarmuka atau user interface, yang dalam proses pengembangannya kita diberikan keleluasan untuk mendesain tampilan antarmuka dengan berbagai komponen dasar yang sudah disediakan. Berbeda dengan Model Driven App, di mana aplikasi yang dikembangkan beranjak dari data model. Komponen-komponen yang digunakan untuk pun sudah memiliki template dan dirancang sesuai dengan data model yang ada. Nah, berikut adalah tampilan Canvas App dan Model Driven App. Sebenarnya bisa dibilang bahwa Canvas App adalah suatu lembaran kosong di mana kita bisa mendesain sendiri setiap komponennya sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan Model Driven App adalah suatu aplikasi yang sudah menyediakan berbagai template standar untuk membuat user interface yang dirancang berdasarkan data model yang ada, di mana kita tidak leluasa untuk mengubah tampilan dari template tersebut. Perbedaan yang cukup signifikan lainnya adalah masalah integrasi, teman-teman. Canvas App dapat terhubung langsung ke berbagai aplikasi baik yang ada di dalam ekosistem Microsoft maupun di luar ekosistem Microsoft, di mana pada Model Driven App, semua integrasi yang terjadi harus melalui Common Data Service atau CDS. Dan kalau dilihat dari penggunaannya, Canvas App biasa lebih cocok untuk menyelesaikan suatu proses yang sederhana, di
di mana sistem antarmuka dan kemudahan menggunakan aplikasi menjadi sesuatu yang diutamakan. Sedangkan model-driven app lebih didesain untuk menyelesaikan suatu proses yang rumit, di mana diperlukan banyak sekali validasi dan kalkulasi dalam pengoperasiannya. Nah, itulah sekilas mengenai perbedaan utama antara Canvas App dan model-driven app, teman-teman. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita akan masuk ke tahapan yang lebih dalam lagi dalam penjelasan mengenai Power Apps. Teman-teman pasti sering mendengar saya mengatakan bahwa Power Apps adalah suatu low-code development tools, di mana kita terkadang tidak perlu menuliskan coding untuk membuat suatu aplikasi. Dan Power Apps ini juga cocok ditujukan kepada para pengguna yang pada dasarnya tidak terlalu mahir dalam suatu bahasa pemrograman tertentu, atau biasanya kita sebut dengan istilah citizen developer. Tapi sebenarnya, Power Apps ini juga didesain untuk para profesional developer, teman-teman, di mana mereka yang mahir dalam pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi-teknologi mutakhir. Singkat kata, Power Apps ini dapat dikembangkan ke level yang lebih tinggi lagi, di mana kita dapat menghubungkan Power Apps dengan berbagai layanan teknologi cloud lainnya, seperti salah satunya adalah layanan Azure. Banyak sekali layanan Azure bisa dikombinasikan ketika kita ingin menyelesaikan suatu proses bisnis yang kompleks. Contohnya seperti API Management, Azure Function, Kubernetes, dan juga Connective Services. Dan tidak hanya itu, Power Apps juga memiliki kemampuan untuk terhubung ke data storage yang ada di Azure, seperti Azure SQL, Data Warehouse, dan juga Cosmos DB. Dan biasanya, proses pengembangan aplikasi yang ada di level ini sudah menggunakan suatu development platform untuk mengatur dan menerapkan otomatisasi dalam proses development, testing, maupun deployment. Karena pengembangan Power Apps dan Azure sudah didukung oleh beberapa development platform seperti Visual Studio, VS Code, dan juga Azure DevOps. Wah, banyak sekali ya fitur yang mungkin asing bagi sebagian dari kita. Tetapi tenang teman-teman, kita akan bahas beberapa fitur tersebut di episode-episode berikutnya. Oleh karena itu, tetap ikutin channel kita ya. Nah, setelah kita melihat arsitektur dan kemampuan dari Microsoft Power Apps, tidak heran kalau Power Apps ini banyak sekali dimanfaatkan untuk membuat aplikasi yang mendukung suatu proses bisnis dan operasional. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan Power Apps. Di antaranya, Power Apps yang diintegrasikan dengan Office 365, di mana di sini pengguna dapat membuka aplikasi di dalam Microsoft Teams. Berikutnya juga bisa kita buat aplikasi end-to-end untuk proses sales dan marketing. Atau kita membuat aplikasi khusus untuk orang lapangan seperti ini, di mana biasa aplikasi ini akan dijalankan di tablet ataupun smartphone. Dan tidak lupa pengembangan website di mana bisa dijadikan sebagai media komunikasi antara kita dengan external user. Dan sebenarnya banyak lagi teman-teman yang bisa dikembangkan menggunakan Power Apps ini. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kami lampirkan beberapa template yang bisa dijadikan sebagai referensi jika teman-teman ingin memulai membuat aplikasi menggunakan Power Apps. Jadi, sepertinya kita bisa simpulkan bahwa Power Apps dengan begitu banyaknya fitur dan konektor yang mendukung integrasi dengan sistem lain, ditambah lagi dengan berbagai layanan Azure, menjadikan Power Apps suatu platform yang memiliki kemampuan tanpa batas. Itulah sekilas mengenai Microsoft Power Apps. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.